Baik, jadi di sini kami mengerjakan tugas besar yang berjudul monitoring dan kontrol menggunakan ESP-WRM32 dengan protokol komunikasi Modbus dan MQTT. Baik, berikut adalah daftar kelompok pengerjaan tugas ini. Saya Rakai Syalando dengan NIM 122490041 dan berikut kawan saya. Perkenalkan, nama saya Nastiti Dewi Gantari dengan NIM 122490017. Perkenalkan, nama saya Yukarana Mariel dengan NIM 122490042. Konsep dasar dari alat ini ialah membaca data jarak sensor ultrasonik menggunakan mikrokontroller ESP32. Lalu data tersebut kemudian dikirimkan melalui protokol komunikasi Modbus RTU berbasis RS485. Lalu, untuk mendukung komunikasi RS485, kami menggunakan modul MAX 485 pada sisi ESP32 dan USB to RS485 converter pada sisi penerima data. Lalu, selain itu juga, data yang diperoleh dari sensor dapat dikirimkan ke platform cloud atau aplikasi monitoring menggunakan protokol MQTT yang kita gunakan melalui koneksi WiFi ESP32. Lalu, dengan begitu, data dapat dipantau dari jarak jauh secara real time. Selanjutnya, sebagai bentuk dari kontrol, motor servo akan bergerak berdasarkan pilihan sudut yang telah kami tentukan, sehingga sistem ini tidak hanya melakukan monitoring, tetapi juga dapat menjalankan aksi otomatis sederhana. Baik, langkah pertama di sini menjalankan atau menemukan config pada terminal CMD. Nah, di sini merupakan IP config yang akan kita ambil, yaitu pada IP v4 address yang akan digunakan sebagai MQTT server pada Arduino untuk Node-RED-nya nanti. Ya, jadi pada yang sudah ditandakan ini merupakan hasil dari IP v4 tadi, ya, yang 192. Nah, selanjutnya kita menjalankan Node-RED dari command prompt ini. Ya, di sini kita menunggu hingga mendapatkan server Node-RED-nya nanti. Di sini kita menunggu untuk server Node-RED-nya. Nah, berikut adalah server dari Node-RED ya. Klik. Nah, Flow 2 ini merupakan node yang digunakan untuk ada MQTT in yang untuk membaca dan MQTT out untuk mengontrol dari si servonya. Dan di sini masih menghubungkan dan gagal. Kenapa gagal? Karena di sini kita belum menjalankan Mosquito pada terminal sebagai perantara antara Arduino ke Node-RED melalui Mosquito. Dan di sini kita mengalihkan terminalnya ke terminal Mosquito terlebih dahulu. Nah, lalu kita menjalankan Mosquito exe dengan mengalihkan tidak menggunakan Mosquito exe bawaan, melainkan menggunakan Mosquito yang sudah kita custom agar dapat menggunakan hotspot dari handphone pribadi. Ya, Mosquito custom configure, karena kalau menggunakan configure dari Mosquito bawaan itu masih
terkendala karena di sini kita menggunakan server MQTT menggunakan hotspot handphone. Nah, berikut adalah receive publish dari ESP32 ke Mosquito. Nah, yang berisikan jarak, habis itu Modbus, komunikasi Modbus ini tampil di serial monitor juga. Nah, server yang digunakan pada fungsi MQTT ini merupakan server yang hotspot pribadi. Ini masih belum terhubung dikarenakan mungkin ada server yang masih terkendala di sini. Kita cek dulu apakah sama dengan yang di Arduino IDE. Oke. Kita jalankan Mosquito-nya ulang lagi. Karena tadi masih ada kendala ternyata. Menggunakan configuration dari Mosquito yang sudah kita custom sendiri. Agar dapat MQTT-nya yang dari Arduino terhubung. Kita ulang lagi. Lalu kita run Mosquito-nya di terminal command prompt. Kita ulang lagi. Salin 4 configuration Mosquito custom kita yang sudah kita configure. Nah, ini Mosquito sudah running. Nah, yang ini berhasil terhubung dan berikut merupakan tampilan. Ya, sudah terhubung. T32 terhubung ke MQTT dan berikut ada tampilan dashboard dan juga grafik dari ultrasonic yang kita pakai. Dan berikut adalah tampilan Modbus dan juga alat yang terdiri dari ultrasonic ESP32 Max 485 servo dan USB RS485. Dan di sini sudut masih 0 yang dari servo. Nah, komunikasi Modbus di sini sudah berhasil dan juga Node-RED sudah jalan. MQTT juga sudah terhubung. Sudut-sudut berikut ini kita setting 0, 90 dan 180 saja. Yang dimana dashboard di Node-RED di sini kita selain membaca dan di sini juga bisa mengontrol servo dan grafik yang kita baca dan juga ada bentuk dari jarak ultrasonic tampilkan di dashboard. Komunikasi Modbus di sini kita menggunakan Modbus Lab dan berhasil sudah terhubung.